katakanlah hambatan yang ada, saya cukup mengapresiasi lah, bukan puas ya, mengapresiasi 8 besar. Bahkan kalau drawing lebih bagus, sebetulnya semifinal sih masuk lah. Kita juga paham bahwa mereka sudah sangat gatal ingin nonton Persitara di stadion. Tetapi juga kita apresiasi ternyata teman-teman cukup dewasa menahan diri. Nah, ke depannya sebetulnya buat saya sih supporter makin dewasa aja. Tinggal bagaimana, kan tadi pesannya jelas dari gubernur. Selain itu harus ada fighting spirit katanya. Berarti dia men-challenge Persitara, men-challenge Jakarta Utara. Masih di rangkaian HUT Persitara yang ke-42 tahun, masih di Stadion Tugu. Gue udah sama Bung Toel atau yang dikenal dengan Tommy Welly. Bung, gimana kabar? Tommy Welly yang dikenal Bung Toel. Terbalik ya. Saya panggil Bung Toel. Gimana kabarnya, Bung? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Bung, mau nanya sedikit nih. Kemarin Persitara cuman sampai di 8 besar Liga 3 Asprof PSSI DKI. Kira-kira gimana tuh tanggapannya secara teknis seperti apa? Iya, kalau sepak bola kan sebetulnya bukan proses instan. Jadi kalau kita evaluasi, analisis ya pasti kita, menurut saya sih cukup objektif lah, cukup realistis apa yang dicapai. Bukan berarti kita puas, tapi mengacu pada persiapan, waktu mempersiapkan dan segala katakanlah hambatan yang ada. Saya cukup mengapresiasi lah, bukan puas ya, mengapresiasi 8 besar. Bahkan kalau drawing lebih bagus, sebetulnya semifinal sih masuk lah. Kalau drawing nggak ketemu yang jadi juara di Liga 3 DKI, menurut saya sih semifinal sih dapat lah. Karena kita kalahnya sama sang juara gitu. Betul. Ya. Jadi kalau drawingnya bersahabat lah kan, saya pakai istilah itu. Iya. Oke, tapi secara keseluruhan tim sudah sesuai lah ya dengan harapan persiapan yang mepet dan lain sebagainya ya. Iya, artinya dengan persiapan yang mepet kan yang positif sebetulnya progres. Progres itu dari pertandingan pertama ke pertandingan berikutnya ada peningkatan. Progres jadi ada di sisi itu, tapi bahwa maksimal belum lah menurut saya sih. Belum maksimal. Masih banyak ruang untuk terus dikembangkan. Tapi sebagai upaya tahun pertama, musim pertama, ya menurut saya sih bisa jadi modal, nggak jelek-jelek amat gitu. Nggak jelek-jelek amat untuk musim pertama ya. Jadi untuk musim pertama setelah situasi Persitara sendiri internal kurang kondusif, kurang sehat, lalu ada manajemen baru masuk, ya menurut saya sih nggak jelek-jelek amat lah, bisa dijadiin sebagai modal gitu, atau langkah pijakan awal lah untuk lebih maju ke depan. Persiapan untuk musim depan, kira-kira tuh gambarannya seperti apa dan dimulai kapan tuh? Kan katanya kan musim ini dimulai dengan terburu-buru lah ya, mepet. Kira-kira ke depannya seperti apa tuh? Ya kalau persiapan musim depan harus lebih lama ya, lebih terencana gitu. Tapi langkah awal setelah tim ini selesai, setelah ulang tahun Persitara ya akan duduk evaluasi dulu lah. Manajemen evaluasi, mencatat semua hal-hal yang dianggap kurang, apa yang dianggap baik, lalu kemudian bikin rencana kan ke depan. Tapi poinnya adalah persiapan harus lebih baik di segala aspek, dari segi waktu dan sebagainya. Satu hal yang menjadi dasar, yang menjadi pokok gitu, misalnya lapangan kan sudah dilakukan juga, bahwa Stadion Tugu ini akan jadi home base Persitara, tapi yang paling penting bahwa ini akan direnovasi jadi stadium yang lebih modern dengan lapangannya yang jadi lapangan sintetis. Nah, kalau dengan situasi infrastruktur stadion seperti itu, kita berharap itu jadi modal Persitara secara sepak bolanya harus lebih baik lagi, karena udah nggak bisa alasan lapangan yang buruk kan, atau ya kita tahu bahwa kondisi lapangan saat ini kan memang buruk, apalagi jika hujan, becek gitu kan. Tapi begitu nanti seperti Pak Gubernur sudah respon bahwa lapangan ini akan direnovasi, stadion ini akan direnovasi lebih baik, menurut saya itu langkah besar, step awal yang besar buat Persitara.
Ya, tadi tanggapannya juga Bung terkait sama sambutannya Pak Gubernur di acara ulang tahunnya Persitara ini. Kira-kira itu memberi harapan besar nggak sebenarnya untuk Persitara? Ya sangat, karena apa yang dibutuhkan yang paling fundamen, yang paling pokok, paling dasar dipenuhi kan. Soal lapangan, soal stadium, dan itu nanti lapangannya akan sintetis. Jadi nggak akan bermasalah lagi dengan lumpur, dengan becek, yang artinya secara sepak bolanya kita harus punya kualitas teknik sepak bola yang bagus gitu loh. Ya siapa yang nggak mau main bagus di lapangan yang bagus gitu loh. Itu kan dasarnya sudah direspon. Tinggal bagaimana, kan tadi pesannya jelas dari gubernur. Selain itu harus ada fighting spirit katanya. Berarti dia men-challenge Persitara, men-challenge Jakarta Utara. Karena semua memahami bahwa Jakarta Utara punya karakter identitas yang khas dibandingkan wilayah Jakarta lainnya. Dan itu yang di-challenge oleh gubernur. Jadi ini saatnya mulai ke depan tunjukin. Persitara nggak gampang menyerah, Persitara mau berjuang, Persitara mau bekerja keras. Oke. Terakhir Bung, untuk supporter, untuk NJ Mania, di musim ini kita nggak bisa nonton Persitara secara langsung. Pesannya nih untuk NJ Mania mendukung Persitara menuju kejayaan itu seperti apa? Ya buat saya yang pertama apresiasi, NJ Mania bisa memaklumi bahwa nggak bisa datang ke stadion. Kita juga paham bahwa mereka sudah sangat gatal ingin nonton Persitara di stadion. Tetapi juga kita apresiasi ternyata teman-teman cukup dewasa menahan diri. Nah, ke depannya sebetulnya buat saya sih supporter makin dewasa aja. Jangan jadi sumber masalah, tetapi jadi sumber dorongan kuat, itu aja. Supporter yang dewasa kan itu. Dia makin dewasa secara sepak bolanya, makin dewasa secara fanatismenya, makin dewasa dalam perilakunya. Maka itu akan mendorong klub ke arah yang lebih bagus. Berarti kalau supporternya juga berpikiran maju, itu akan mendorong Persitara lebih maju lagi gitu. Iya. Dan untuk maju kan gampang, buka dialog aja, komunikasi. Kalau komunikasi harus mau denger, harus mau dikasih tahu. Jangan hanya mau satu arah aja gitu. Kan komunikasinya dua arah aja. Dan menurut saya sih tahun awal ini kan saya melihat bahwa Persitara menjadi klub yang dikelola dengan kolaborasi dengan masyarakat kan. Artinya NJ juga bagian dari masyarakat secara luas, tapi sebagai komunitas yang spesial, NJ kan supporter. Jadi menurut saya sih Persitara dalam posisi yang berkolaborasi dengan semua komunitas. Oke, thank you Bung Toel. Itu dia ngobrol-ngobrol kita di acara ulang tahunnya Persitara. Persitara mainkan NJ Mania.